Waktu Kekaisaran Romawi lagi runtuh-runtuhnya di barat, di belahan dunia lain, tepatnya di Tanah Jawa, ada sebuah drama yang gak kalah seru. Ini adalah kisah tentang seorang raja yang sangat perkasa, sebuah sungai yang ganas, dan sebuah kerajaan yang dibangun di atas air. Pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya kita memecahkan sebuah cold case yang umurnya udah 1.500 tahun? Gimana kita bisa tahu tentang sebuah kerajaan yang nggak meninggalkan candi-candi megah atau catatan sejarah tertulis? Yang tersisa cuma segelintir petunjuk. Petunjuk misterius yang dipahat di atas batu. Oke, investigasi kita dimulai dari satu-satunya barang bukti primer yang kita punya, 7 prasasti kuno. Anggap aja ini kayak sidik jari sejarah yang bakal jadi pemandu kita buat mengungkap misteri kerajaan Tarumanegara. Petunjuk pertama, dan yang paling terkenal, ada di prasasti Ceruten. Di batu ini ada pahatan sepasang telapak kaki. Aneh kan? Kenapa coba seorang raja yang berkuasa mau meninggalkan jejak kakinya di atas batu buat selamanya? Apa maksudnya ini? Dan misterinya makin dalam dengan petunjuk kedua. Di prasasti kebun kopi yang ada bukan jejak kaki manusia, tapi jejak kaki gajah. Tulisannya bahkan bilang kalau ini adalah jejak kaki Airawata, gajah tunggangan dewa. Jelas, ini bukan sekedar jejak kaki biasa. Nah, semua petunjuk ini, telapak kaki manusia yang disamain sama dewa, terus jejak gajah ilahi, semuanya itu menunjuk ke satu tokoh sentral yang luar biasa kuat. Seorang raja legendaris bernama Purnawarman. Dialah tokoh utama dalam cerita kita kali ini. Tulisan di prasasti ini benar-benar gamblang. Purnawarman gak cuma menampilkan dirinya sebagai seorang raja, dia memproklamasikan dirinya sebagai penjelmaan dewa di muka bumi. Ini adalah sebuah pernyataan kekuasaan yang, wow, luar biasa. Jadi, ini poin kuncinya. Jejak kaki ini sebenarnya adalah strategi politik dan religius yang jenius banget. Ini adalah konsep dewa raja atau raja dewa. Dengan menyamakan dirinya dengan Wisnu, Purnawarman seakan bilang kalau kekuasaannya itu mutlak, nggak bisa diganggu-gugat, karena itu adalah kehendak langit. Dan ini yang bikin makin menarik. Prasasti-prasasti ini, yang dikenal sebagai Sang Hyang Tapak, itu nggak ditaruh sembarangan. Para sejarawan percaya ini adalah penanda kekuasaan, semacam bendera dari batu yang diletakkan di perbatasan atau di wilayah yang baru aja ditaklukkan, untuk bilang wilayah ini sekarang ada di bawah kaki saya. Mari kita lihat gimana ceritanya berkembang. Kekuatan Purnawarman itu bukan cuma soal citra ilahi dan militer. Dia juga seorang insinyur yang ulung dan pelindung rakyatnya, terutama pas mereka berhadapan sama musuh terbesar mereka, banjir yang merusak. Prasasti Tugu menceritakan sebuah kisah yang luar biasa. Jadi, ibu kota kerajaan ini sering banget kena banjir dahsyat dari Sungai Candrabaga. Solusi Purnawarman, sebuah proyek rekayasa hidrolik raksasa. Dia memerintahkan penggalian kanal baru sepanjang 12 km yang disebut Gomati. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, proyek sebesar itu selesai cuma dalam 21 hari. Dan buat merayakan keberhasilan yang monumental ini, Purnawarman gak tanggung-tanggung. Dia menghadiahkan 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Ini bukan cuma syukuran, tapi juga sebuah unjuk kekayaan dan kemakmuran kerajaannya. Proyek-proyek air inilah yang jadi tulang punggung ekonomi Tarumanegara, mendukung pertanian yang subur lewat irigasi canggih. Selain itu, kita juga dapat konfirmasi dari sumber luar loh. Seorang biksu penjelajah dari Tiongkok bernama Fa Hien yang pernah mampir ke wilayah ini mencatat kalau mereka juga berdagang, berburu, beternak, bahkan menambang emas dan perak. Tapi, setelah masa pemerintahan Purnawarman yang gemilang itu, ceritanya tiba-tiba jadi gelap. Jejak sejarahnya mendadak lenyap, prasasti berhenti dibuat, seolah-olah kerajaan besar ini hilang begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, disinilah para sejarawan menghadapi teka-teki besar. Bukti primer dari zaman itu, yaitu prasasti, cuma menyebutkan satu nama raja, Purnawarman, titik. Tapi ada sebuah naskah dari berabad-abad kemudian, naskah Wangsakerta, yang ngasih kita daftar 12 raja. Masalahnya, banyak sejarawan modern yang meragukan keaslian naskah ini, menganggapnya mungkin ditulis jauh di kemudian hari untuk tujuan politik. Jadi kita harus berpegang sama bukti yang lebih kuat. Berdasarkan bukti yang ada, kita bisa susun garis waktu kemundurannya. Setelah Purnawarman, terjadi keheningan yang panjang banget. Lalu, di tahun 669 Masehi, raja terakhir yang tercatat, Linggawarman, wafat tanpa pewaris laki-laki. Ini memicu krisis. Kerajaannya pun pecah. Dan tepat di saat mereka lagi lemah, sebuah kekuatan baru yang besar muncul. Sekitar tahun 686 Masehi, kerajaan Sriwijaya dari Sumatera melancarkan serangan. Jadi,
Runtuhnya Tarumanegara ini bukan karena satu faktor tunggal. Ini adalah sebuah perfect storm. Di dalam ada kekosongan kekuasaan yang menyebabkan perpecahan. Di luar, ada serangan dari Sriwijaya yang lagi ekspansi, dan kemungkinan besar juga berhasil mengalihkan jalur perdagangan maritim yang vital bagi Tarumanegara. Tapi, apakah Tarumanegara benar-benar lenyap gitu aja? Sebenarnya nggak juga. Seperti banyak kerajaan kuno lainnya, dia nggak menghilang, melainkan bertransformasi, meletakkan fondasi buat babak selanjutnya dalam sejarah Jawa Barat. Dari Abu Tarumanegara muncullah dua kerajaan penerus yang kuat, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Garis keturunan politik dan budayanya terus berlanjut, membentuk sejarah wilayah ini selama berabad-abad ke depan. Jadi, setelah menyusuri semua jejak yang ditinggalkan ini, apa sih pelajaran yang bisa kita petik? Kisah Tarumanegara ini bukan cuma tentang raja dan sungai. Ini mengajarkan kita sesuatu yang lebih dalam tentang cara kita memahami sejarah itu sendiri. Pada akhirnya, inilah pelajaran terbesarnya. Kisah Tarumanegara menunjukkan kalau sejarah itu bukan cuma daftar fakta yang statis. Para sejarawan itu kerjanya kayak detektif, mengumpulkan petunjuk yang tersebar, sebuah jejak kaki di sini, catatan tentang kanal di sana, dan dengan sabar menyatukannya kembali untuk menghidupkan dunia yang telah lama hilang.